mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono menjadi Menteri Pertahanan. Peristiwa Jogja Kembali adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Bu Amel dengan mata pelajaran sejarah. Belajar sejarah jadi mudah dan menyenangkan. Di kesempatan kali ini Bu Amel akan menyampaikan materi tentang antara perang dan diplomasi. Jadi setelah Indonesia merdeka, Indonesia harus menghadapi bangsa asing. Indonesia harus berjuang lagi. Yang pertama adalah jalur diplomasi, yang kedua adalah jalur perang. Jadi nanti kita akan membahas tentang berbagai perjanjian-perjanjian dan agresi militer Belanda dan berbagai gencatan senjata Belanda di Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Jadi Perjanjian Linggarjati ini ada rangkaiannya. Pertama adalah perundingan awal di Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari. Jadi perundingan ini berawal dari pengakuan kedaulatan Inggris terhadap kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Oktober tahun 1945. Dari perundingan ini, Van Mook menginginkan Indonesia dijadikan sebagai negara persemakmuran yang merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Akan tetapi Perjuangan menolak Indonesia digabung menjadi Uni Indonesia Belanda karena Persatuan Perjuangan ini menuntut pengakuan 100% atas kemerdekaan Indonesia. Kedua adalah perundingan Hague-Veluwe. Perundingan ini dilaksanakan pada bulan April tahun 1946 di kota Hague-Veluwe di Belanda. Sultan Syahrir mengirimkan Suwandi, Sudarsono, dan Pringgodikdo, sementara Belanda diwakili oleh Van Mook, Van Rooyen, Logeman, dan Profesor Smerhorn. Jadi perundingan di Hague-Veluwe ini tidak mengalami kesepakatan, bahkan mengalami deadlock. Selanjutnya adalah pelaksanaan Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini dilaksanakan dimulai tanggal 11 sampai dengan 15 November tahun 1946. Delegasi dari Indonesia adalah Sultan Syahrir, sedangkan delegasi dari Belanda adalah Profesor Smerhorn. Hasil dari Perjanjian Linggarjati ini ada 17 pasal. Yang pertama isinya adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua adalah antara Indonesia dan Belanda akan membentuk suatu negara Indonesia Serikat. Yang ketiga adalah akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan ketuanya atau pemimpinnya adalah Belanda. Hasil dari perundingan Linggarjati ini dampaknya bagi Indonesia adalah yang pertama, wilayah Indonesia semakin sempit, hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua adalah jatuhnya Kabinet Syahrir. Setelah Perjanjian Linggarjati ini disahkan pada tanggal 25 Maret tahun 1947, Belanda mengingkari hasil dari Perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Belanda melakukan agresi militer yang pertama. Selanjutnya adalah Konferensi Malino yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 26 Juli tahun 1946. Tujuan dari Konferensi Malino ini adalah bertujuan untuk membentuk negara federal yang baru yang nantinya akan diserah terimakan oleh Australia dan Inggris kepada Belanda. Kemudian setelah Perjanjian Linggarjati ini disahkan, Van Mook membentuk negara federal sementara. Yang pertama adalah negara Indonesia Timur, negara Sumatera, negara Pasundan, dan negara Madura. Agresi militer yang pertama. Agar yang pertama terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Sebab khusus dari agresi militer sendiri adalah Belanda memaksa RI untuk menjadi bagian dari negara Belanda atau negara persemakmuran. Sedangkan sebab umumnya yaitu perbedaan penafsiran atas Perjanjian Linggarjati. Peristiwa ini dimulai pada tanggal 21 Mei tahun 1947. Belanda mengirimkan nota ultimatum kepada Indonesia yang diterima oleh Syahrir. Tetapi kemudian Syahrir tidak bisa menerima nota ultimatum ini yang menyebabkan Kabinet Syahrir turun, yang digantikan oleh Kabinet Amir Syarifuddin. Peristiwa agresi militer yang pertama dimulai pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Pada tengah malam, Belanda melancarkan aksi polisional dengan menguasai beberapa objek-objek penting dan perkebunan-perkebunan di sekitar Jawa dan Sumatera. Aksi polisional Belanda ini berhasil merebut objek-objek penting seperti ibu kota Jakarta, yang menyebabkan ibu kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta.
Akibat dari agresi militer Belanda yang pertama ini, India dan Australia mengajukan kepada PBB agar dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Syarat ini kemudian diterima oleh PBB dan mengirimkan nota ultimatum agar Belanda menghentikan tembak-menembak atau agresi militer yang pertama di Indonesia. Kemudian pada tanggal 25 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan PBB resmi membentuk suatu badan untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda dengan membentuk suatu badan yaitu KTN, Komisi 3 negara, yaitu Amerika, Australia, dan Belgia, yang resmi dibentuk pada tanggal 18 September tahun 1947. Kehadiran KTN di Indonesia ini membawa keberhasilan dengan membawa Indonesia dan Belanda dalam perjanjian Renville. Indonesia diwakili Australia yaitu oleh Richard Kirby, sedangkan Belanda diwakili oleh Belgia yaitu Paul van Zeeland, dan pihak tengah atau netral yaitu dari Amerika Serikat Frank Graham. Selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 47 sampai dengan 17 Januari tahun 1948. Delegasi dari Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, sedangkan dari Belanda diwakili oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Hasil dari perjanjian ini adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia meliputi wilayah Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Yang kedua adalah seluruh pasukan atau tentara Indonesia yang berada di wilayah pendudukan Belanda harus mengosongkan wilayahnya atau berpindah. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa hijrah. Akibat dari perjanjian Renville ini menyebabkan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Jadi muncul mosi tidak percaya terhadap Amir Syarifuddin. Selanjutnya adalah agresi militer yang kedua, terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Sebab terjadinya agresi militer yang kedua ini adalah karena Belanda mengingkari hasil dari perjanjian Renville. Lagi-lagi Belanda mengingkari ya, dimulai dari perjanjian Linggarjati diingkari, kemudian juga perjanjian Renville. Diawali dengan penerjunan payung di lapangan udara Maguwoharjo. Ini dalam waktu yang singkat, Yogyakarta dapat dikuasai oleh Belanda. Mengetahui Yogyakarta dikuasai oleh Belanda yang pada saat itu dijadikan sebagai ibu kota RI, Presiden Soekarno menghubungi Menteri Kemakmuran yaitu Syafruddin Prawira Negara yang sedang berada di Bukit Tinggi untuk membentuk suatu PDRI yaitu Pemerintah Darurat Republik Indonesia melalui radiogram. Presiden Soekarno juga mengirimkan surat yang sama kepada A.A. Maramis yang pada saat itu berada di India agar ketika nanti Syafruddin Prawira Negara gagal mendirikan PDRI di Bukit Tinggi, beliau akan mendirikan negara pelarian di India. PDRI dideklarasikan atau dibentuk pada tanggal 19 Desember tahun 1948 di Kabupaten 50 Kota Bukit Tinggi. Fungsi dari PDRI ini adalah sebagai mandataris kekuasaan pemerintahan RI dan sebagai pemerintahan pusat. Berita tentang PDRI ini dikirim melalui radiogram kepada Ketua Konferensi Asia yaitu Pandit Jawaharlal Nehru yang dikirim melalui radio Rimba Raya Aceh. Untuk mempercepat penyelesaian masalah antara Indonesia dan Belanda, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu badan bernama UNCI yaitu pengganti KTN, United Nations Commission for Indonesia. Keberhasilan UNCI ini membawa Indonesia dan Belanda dalam perjanjian atau konferensi meja bundar di Belanda. Selanjutnya kita akan membahas serangan umum 1 Maret tahun 1949. Latar belakang dari serangan umum 1 Maret ini dilatar belakangi karena Belanda tidak mengakui RI, menyatakan bahwasanya RI dan TNI sudah tidak ada. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mendengar radiogram bahwasanya pada bulan Maret nanti Dewan Keamanan PBB akan melaksanakan sidang membahas tentang permasalahan di Indonesia. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono mengirimkan surat kepada Jenderal Sudirman untuk membahas dan memerintahkan penyerangan terhadap Belanda. Selanjutnya akan dibahas bersama Letkol Soeharto. Tanggal 1 Maret tahun 1949 pada pukul 06 sirine dibunyikan dari berbagai penjuru. Dari sinilah kemudian serangan terhadap pusat kota Yogyakarta dilaksanakan.
TNI berhasil menguasai pusat kota Yogyakarta selama 6 jam dimulai pukul 06 sampai dengan pukul 12.00. Walaupun hanya 6 jam ya, hal ini membuktikan kepada dunia internasional bahwasanya RI dan TNI masih ada. Keberhasilan serangan umum 1 Maret ini disebarluaskan melalui radio RRI gerilya yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan berhasil ditangkap oleh radio Rimba Raya Aceh yang kemudian diteruskan ke luar negeri. Selanjutnya adalah perundingan atau persetujuan Rumroyen yang dilaksanakan tanggal 7 Mei tahun 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Hasil dari perundingan atau persetujuan Rumroyen ini adalah agar Indonesia dan Belanda menghentikan gencatan senjata atau agresi militer yang kedua dan bersiap untuk mengikuti KMB, Konferensi Meja Bundar di Belanda. Yang kedua adalah Belanda harus membebaskan tawanan politik Indonesia dan menyetujui kembalinya ibu kota RI ke Yogyakarta. Kemudian PDRI meminta Sri Sultan Hamengkubuwono untuk mengambil alih kekuasaan Yogyakarta dari Belanda. Setelah itu, Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada wakil presiden yaitu Muhammad Hatta dan mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono menjadi Menteri Pertahanan. Peristiwa Jogja Kembali adalah keluarnya tentara Belanda dan masuknya tentara Indonesia ke Yogyakarta. 3 kelompok yang ditunggu kedatangannya di Yogyakarta. Yang pertama adalah rombongan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kedua adalah rombongan PDRI yaitu rombongan Syafruddin Prawiranegara, dan yang ketiga adalah rombongan Jenderal Sudirman. Selanjutnya adalah konferensi inter-Indonesia, yaitu konferensi antara RI dan negara boneka atau BFO. Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, sedangkan BFO diwakili oleh Sultan Hamid. Konferensi ini berlangsung di Yogyakarta. Kemudian konferensi atau sidang yang kedua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli. Hasilnya adalah lagu kebangsaan RIS, itu adalah Indonesia Raya, bendera merah putih, kemudian bahasa resmi bahasa Indonesia, dan presiden atau pimpinan dari RIS ini adalah dipilih melalui sidang RI dan BFO. Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November tahun 1949 ini dilaksanakan di kota Den Haag di Belanda. Hasil dari persetujuan atau konferensi Meja Bundar yang pertama adalah Belanda mengakui RI sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Yang kedua adalah pengakuan kedaulatan akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 Desember tahun 1949. Kemudian untuk masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Selanjutnya adalah RIS harus membayar utang Belanda dari tahun 1942. Dampak dari perjanjian atau konferensi Meja Bundar ini adalah Indonesia diakui sebagai negara yang berdaulat bernama RIS, terbentuk secara resmi pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Tetapi sebelum terbentuk secara resmi pada tanggal 16 Desember ini terpilihlah Soekarno sebagai presiden atau pemimpin RIS. Untuk memangku jabatan presiden RI yaitu Soekarno di RI ya, dipilihlah atau ditunjuklah Mr. Asya'at sebagai pemangku jabatan presiden di RI. Hal ini dilakukan agar suatu saat ketika RIS bubar, jadi RI itu masih ada pemimpinnya. Pengakuan kedaulatan RI terjadi pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Pengakuan kedaulatan di Belanda ini Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta dan Belanda diwakili oleh Ratu Juliana. Sedangkan untuk pengakuan kedaulatan di Indonesia ini atau penyerahan Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sedangkan Belanda diwakili oleh Loving. Setelah pengakuan kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember tahun 1949, muncul rasa tidak puas dari kalangan RIS, yaitu mereka menginginkan adanya penggabungan dari negara-negara. Intinya mereka ingin bergabung menjadi negara kesatuan lagi, yaitu NKRI. Ternyata kehendak seperti ini bukan hal yang salah. Ini sesuai dengan pasal 43 dan 44 untuk merubah negara yang semula RIS menjadi NKRI.
Atas kesepakatan DPR dan Senat RIS, pemerintah RIS mengeluarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1949 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Semenjak itulah kemudian Indonesia kembali lagi lah menjadi NKRI. Yang awalnya RI kemudian menjadi RIS dan kembali lagi ke NKRI. Hal ini semua karena kehendak rakyatnya yang ingin bergabung menjadi satu, menjadi negara kesatuan. Demikian pelajaran sejarah pada hari ini, yaitu perjuangan Indonesia dalam jalur diplomasi dan jalur militer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.